Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah masing-masing. Meskipun dari rumah masing-masing kita harus tetap untuk menjaga kesehatan masing-masing dan juga tetap semangat untuk belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 4, tema terakhir di semester 1. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang subtema 1, yaitu tentang hak dan kewajiban di rumah, yang nanti akan meliputi kasih sayang anak dan orang tua. Kemudian kita akan mempelajari fungsi pakaian. Dan terakhir, kalau kemarin kita sudah mempelajari cara penjumlahan suatu bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar membuat soal penjumlahan sendiri. Nah, mari langsung kita ke materi pertama kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban di rumah yang meliputi kasih sayang anak dan orang tua berikut ini. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak itu artinya sesuatu yang harus kita terima. Adik-adik, kalian harus memahami apa itu kewajiban dan apa itu hak. Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya di sini, Siti itu berkewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Lalu saat dia menjaga kesehatan tubuhnya, dia mempunyai hak. Haknya apa? Mendapatkan makanan yang bergizi dari orang tuanya, mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi, tinggal di rumah yang nyaman. Siti juga mempunyai hak untuk disayangi keluarga. Jadi pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima. Adik-adik harus tahu ya bedanya kewajiban tadi yang harus kita lakukan, hak itu yang harus kita terima. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus adik-adik melaksanakan kewajibannya. Contoh adik-adik di rumah, adik-adik sudah mendapatkan hak kalian, yaitu bisa mendapatkan makanan dari orang tua, dipelihara oleh orang tua dengan baik, dirawat dengan baik, disekolahkan. Itu yang kalian dapatkan, itu hak kalian. Tetapi sebagai anak, kalian juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menyayangi keluarga, membantu orang tua. Itu namanya kewajiban adik-adik. Kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Ini kewajiban kita adik-adik. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hak
Adik-adik. Jadi lakukan dulu kewajibannya, baru kalian akan menerima hak kalian. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu fungsi pakaian berikut ini. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka ini tidak memiliki pakaian. Nah, pakaian ini digunakan manusia itu untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Nah, pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal-hal lainnya. Nah, ini adalah fungsi atau kegunaan pakaian adik-adik untuk kita. Jadi untuk melindungi tubuh kita, lalu untuk kita merasa nyaman di situ dalam menghadapi cuaca dingin, hujan, terik matahari, juga melindungi kita dari gangguan serangga, kotoran, dan debu adik-adik. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman adik-adik. Misalnya saat hujan nih, kita tidak berpakaian, tentu tubuh akan kedinginan. Ya, ketika kita tidak berpakaian sesuai dengan cuaca saat itu, otomatis kita akan kedinginan. Kita akan basah kuyup adik-adik. Lalu saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh kita akan kedinginan adik-adik. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia itu tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal seperti binatang adik-adik. Jadi, manusia membutuhkan pakaian. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya itu menciptakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari sengatan matahari dan juga dari cuaca yang dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit kita adik-adik. Ternyata pakaian yang kita gunakan banyak sekali ya manfaatnya. Nah, terakhir, kalau kemarin-kemarin kita sudah berlatih mengerjakan soal tentang penjumlahan, kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat soal penjumlahan. Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Mari kita perhatikan tabel adik-adik. Amati contoh kemungkinan berikut ini. Kalian bisa menuliskan 5 kemungkinan yang lain. Nah, perhatikan contoh dari Kak Citra. Jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Siti melakukan kegiatan belajar di sekolah dan belajar di rumah. Siti melakukan kegiatan belajar di sekolah itu 250 hari. Nah, 250 hari supaya dalam 1 tahun itu Siti belajar, 1 tahun tadi kan ada 365. Berarti berapa hari Siti belajar di rumah? Nah, kita tambahkan 250 ditambah dengan 115. Itu hasilnya 365. Sekarang bagaimana Kak Citra kalau di sini titik-titik semuanya? Kita umpamakan saja dulu adik-adik. Di sini hari belajar di sekolah itu Siti ada 200 hari. Maka sisanya itu belajar di rumah. Terus mencari sisanya bagaimana Kak Citra? Nah, berarti di sini kan seharusnya 200 ditambah titik-titik sama dengan 365. Lah titik-titiknya ini di sini ini kita bisa mencarinya dengan pengurangan, yaitu 365 dikurangi 200. Di sini ya, kita coret-coret di sini dengan susun pendek. 5 dikurangi 0. 5, 6 dikurangi 0. 6, 3 dikurangi 2.
1. Berarti isinya di sini adalah 165. Coba adik-adik jumlahkan 200 ditambah 165, apakah 365? Pastinya iya adik-adik. Nah, kita coba cari yang lain adik-adik. Misalnya Siti belajar di sekolah itu selama 260 hari. Maka Siti belajar di rumah berapa hari ya? Caranya bagaimana? Ya sama, 365 dikurangi 260. Kita kurangi adik-adik, 5 dikurangi 0. Ya, 5. 6 dikurangi 6. 0 adik-adik, 3 dikurangi 2. 1. Berarti jawabnya di sini adalah 105. Coba buktikan apakah benar 260 ditambah 105 itu sama dengan 365. Pasti benar adik-adik. Kita beri contoh yang lain. Misalnya Siti belajar di sekolah itu selama 270 hari. Maka Siti belajar di rumah itu ada berapa hari? Berarti kita kurangi 365 dikurangi 270. Nah, kita kurangi adik-adik. 5 dikurangi 0, 5. 6 dikurangi 7. Tidak bisa adik-adik, maka kita pinjam ke angka 3. Angka 3 dipinjam 1 masih 2. Lalu angka 1 yang kita pinjam letakkan kecil di sini ya. Jadi angka 16. 16 dikurangi 7 sama dengan ya 9. 2 dikurangi 2, 0 adik-adik. Tidak perlu kita tulis. Berarti di sini banyak hari atau jumlah hari Siti belajar di rumah adalah 95. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan LKS tema 4, yaitu yang ada di halaman 12 dan 15, latihan pembelajaran 1 dan latihan pembelajaran 2. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.